Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah atas nikmat sehat dan nikmat kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita pada hari ini. Salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Fikri Farihin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sudah diterangkan di dalam Al-Quran yang ada di surah Al-Zariyat, Al-Imran, dan Al-Hajj. Dalam surah Al-Zariyat ayat 56 disebutkan sebagaimana yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Berdasarkan ayat itu, makhluk yang berakal yang diciptakan oleh Allah itu ada dua. Yang pertama yaitu jin dan yang kedua yaitu manusia. Yang pertama yaitu jin, yang kedua yaitu manusia. Kemudian jin itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, jin itu sendiri yang tercipta dari api, yang ada yang kafir, ada yang muslim. Kemudian yang nomor 2 adalah iblis yang terbuat dari inti api, yang selalu kafir kepada Allah. Kemudian yang nomor 3 adalah malaikat yang terbuat dari cahaya api itu sendiri, yang selalu muslim atau beriman kepada Allah. Allah menciptakan manusia dan jin tidak lain hanyalah liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku. Artinya manusia dan jin diciptakan hanya beribadah kepada Allah. Dan dalam hal ini sangat banyak sekali manfaatnya kepada manusia. Manusia yang beribadah kepada Allah, mereka akan mendapatkan pahala berlipat-lipat dari Allah dan disayang oleh Allah. Kalaupun manusia itu tidak beribadah kepada Allah, Allah tidak akan rugi karena Allah tidak membutuhkannya, melainkan yang membutuhkan semuanya itulah adalah manusia itu sendiri. Dan surah yang kedua yaitu surah Al-Imran, yaitu ayat 137 sampai 139, yang mana di sana disebutkan qad khalat min qablikum sunanun, telah berlalu hukum-hukum sebelum kalian. Hukum-hukum itu adalah sunnatullah. Maksudnya sunnatullah adalah hukum-hukum Allah yang terdiri dari atas hukum alam dan hukum sosial. Yang dikisahkan dalam surah Al-Quran antara lain yaitu surah Al-A'raf ayat 59 sampai 137, yang mana surah tersebut berisikan tentang pendidikan yang menceritakan tentang kisah-kisah Nabi, seperti kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Lut, kisah Nabi Nuh yang selalu melakukan kesyirikan. Di sana kita bisa memetik hikmah dari kejadian yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Kemudian seperti kaum Nabi Shalih, di Al-Quran sudah dijelaskan di sana. Yang ketiga yaitu surah Al-Hajj ayat 40 sampai 41. Surah Al-Hajj ini adalah surah yang pertama yang mengizinkan umat Islam untuk berperang. Sebenarnya meskipun umat Islam tidak berperang, Allah bisa memenangkan umat Islam. Tapi dalam hal ini dengan bertujuan supaya Allah mengetahui siapa sih orang yang benar-benar berjuang, siapa sih orang yang benar-benar pantas mendapatkan pahala, seperti itu. Izin berperang ini juga diberikan supaya umat Islam mampu membela kebenaran. Ada 2 larangan bagi umat Islam yang disampaikan dalam Al-Quran dalam surah ini. Yang pertama yaitu umat Islam tidak boleh lemah dan tidak boleh berdaya. Umat Islam harus tegar dalam menghadapi apapun.
apabila ada kesulitan, ada suatu cobaan, kita tidak boleh merasa tidak mampu atau menyerah, karena di balik semua cobaan yang kita hadapi itu sudah Allah siapkan solusinya. Yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu adalah yang terbaik bagi kita. Kemudian yang nomor 2 yaitu tidak boleh cepat bersedih, yaitu cepat menyerah menghadapi kesulitan. Bila ada kegagalan, sebaiknya kita introspeksi diri, apa sih yang menyebabkan kita gagal, dari segi apa, kemudian kita berusaha lagi. Bahwa kita harus yakin bahwasanya kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. Pendidikan dalam surah Al-Had ini ialah satu, yaitu membangun iman yang kuat sehingga dapat dipercaya. Yang kedua yaitu kerelaan membela kebenaran, melindungi agama-agama dan rumah ibadah. Yang nomor 3, bila sudah berkuasa atau jaya, yaitu tetap taat beribadah, perhatian pada kesejahteraan masyarakat dan membina moral masyarakat. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.